Ada hantu ya? Bab 593. Epa, apakah kamu bodoh? Jika dia bisa menunggu, apakah dia akan memilih di dalam mobil? Ruang di dalam mobil sangat sempit, dan lengkungan aksinya lebih cenderung mengenai atap mobil. Kedua tangan Epa mendorong dada Darwin dan terus membujuk. Darwin, pria harus bisa maju dan mundur. Kita tahan lagi. Malam aku berjanji akan membuatmu merasa nyaman dan puas. Kamu ada persiapan ya? Keinginan di dalam mata Darwin berangsur-angsur memudar. Tetapi masih menekan Epa, tidak melepaskannya. Epa tersenyum nakal. Komandan perang, wanita kecil ini berjanji untuk membuatmu puas. Jika kamu tidak puas, ganti rugi 10 kali. Bagaimana? Ganti rugi 10 kali? Sangat menggoda. Darwin yakin ada alasan untuk tidak menyetujuinya. Untuk kebahagiaan yang lebih banyak, dia akan menahannya lagi. Sebelum melepaskan Epa, dia mengubur kepalanya dan berkata di samping telinganya. Epa, ingat, aku baru saja sudah beraksi. Epa biasanya mau seberani apapun, tetap saja dia hanyalah seorang wanita kecil. Setelah mendengar kata-kata nakal Darwin, wajah kecilnya tidak tertahankan dan memerah. Dia menekan di atas tubuhnya. Apakah dia beraksi atau tidak? Mana mungkin dia tidak tahu. Menyelinap mengintip ke arahnya, melihat dia tahan dengan begitu menderita. Epa diam-diam memutuskan bahwa dia menderita sekali dan dia malam ini harus memberikan kompensasi padanya. Darwin duduk di kursi pengemudi, menyalakan mobil dan segera bergegas keluar. Makan malam mau makan apa? Tanya Darwin. Epa tersenyum nakal. Aku ingin memakanmu. Tangan Darwin dengan kencang diletakkan di atas setir pengemudi dan berkata, Epa, jika kamu tidak ingin aku menghabisimu di dalam mobil, bicaralah dengan baik. Epa yang ada di belakang kursi pengemudi Darwin dan memandang wajahnya dari kaca spion. Darwin, kamu tebak hari ini hari apa? Darwin tidak memiliki kesabaran. Memangnya hari apa? Epa tersenyum dan berkata, aku menyuruhmu menebaknya. Darwin mulai menebak. Kalian wanita di dalam hati yang diingat semacam hari Valentine. Hari Valentine saja ada banyak. Aku mana tahu perayaan apa yang sedang kamu bicarakan. Darwin, Epa melirik tajam pria tanpa cinta ini. Waduh, apakah kamu ingin berkelahi? Siapa yang tahu emosi Darwin bahkan lebih besar. Epa, cepat katakan. Tidak mengatakannya, aku akan asal-asalan mencari tempat makan. Pulang makan di rumah. Lalu panggil take away, kata Epa dengan suara marah. Untuk merayakan ulang tahun Darwin, dia meminta orang di dalam rumah menyiapkan makanan terlebih dahulu. Hanya ingin memberikan kejutan untuk Darwin. Siapa yang tahu,
Lelaki ini tidak punya otak, hanya memikirkan ingin memakannya. Hal lain dia tidak mau memikirkannya. Apa yang harus dimakan untuk makan malam benar-benar tidak penting untuk Darwin. Sama sekali tidak penting. Yang penting adalah malam ini bagaimana memakan Epa. Kukus, direbus, atau digoreng. Setiap jenis cara makan memiliki kelebihan. Dia ingin makan semuanya. Lagi pula, lamanya waktu malam ini cukup panjang. Maka dia akan menggunakan beberapa jenis metode makan. Dan pasti harus makan sampai puas. Jadi ketika Epa mengatakan pulang untuk makan dan memanggil makanan pesan antar, Darwin sedikit pun tidak masalah dan bahkan sedikit gembira. Setelah makan tidak perlu berpindah posisi, bisa langsung memakan Epa. Berpikir tentang ini, kaki Darwin sedikit menggunakan kekuatan. Kecepatan mobil maju dengan cepat. Di masa lalu dibutuhkan hampir 1 jam untuk berkendara. Hari ini Darwin hanya butuh setengah jam untuk sampai. Satu hal yang paling banyak dilakukan selama perjalanan adalah menyalip, dan menyalip. Darwin, apakah kamu sudah gila? Ketika mobil berhenti, Epa mulai memaki. Dia duduk di kursi belakang mobil, sabuk pengaman diikat dengan baik. Dan beberapa kali dia merasa seperti hampir keluar dari mobil. Aku tidak gila. Aku sudah lapar. Darwin membuka pintu dan langsung menggendong Epa. Dan dia tidak punya kesabaran untuk membiarkannya pelan-pelan jalan masuk ke rumah. Darwin, kamu buru-buru buat apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu terlihat seperti seumur hidup ini tidak pernah melihat seorang wanita? Sudah kubilang, jangan buru-buru. Malam ini kita punya banyak waktu. Epa dengan tampang pura-pura mendorong tangannya. Bahkan minatnya juga terdorong olehnya. Darwin menggendong Epa memasuki lift. Begitu berbalik, dia menekan Epa ke dinding dan menunduk, menciumnya dengan ganas. Epa dengan antusias menanggapi ciumannya. Dan ketika kedua orang itu berciuman tak terpisahkan, suara dingdong pintu lift itu pun terbuka. Ada seseorang yang berdiri di depan pintu lift. Melihat dua orang berciuman, lupa diri di dalam lift itu. Dia menggaruk-garukkan kepalanya dan benar-benar di dalam dilema. Memikirkannya, lift itu juga tempat umum. Tidak ada peraturan dilarang masuk. Jadi dia melangkah maju. Namun, Epa dan Darwin masih dengan antusias berciuman. Mencium dan mencium. Tangan Darwin juga mulai tidak senonoh. Ingin melepas baju Epa. Tiba-tiba tubuh itu diserang oleh kesejukan. Epa baru teringat bahwa dia ada di dalam lift. Dia membuka mata dan melihat ada orang di dalam lift. Dia sangat terkejut sehingga dia dengan cepat bersembunyi di belakang tubuh Darwin. Darwin, ada hantu. Epa pemberani, tetapi ada satu kelemahan yang fatal, yaitu takut hantu. Jelas-jelas tahu tidak ada, tapi dia tetap takut. Hanya karena mereka terlalu seru berciuman dan lupa diri, benar-benar tidak menyadari setelah pintu lift terbuka ada orang yang masuk. Dia mengira benar-benar ada hantu. Kamu yang hantu. Naik lift dan dikira hantu, siapapun juga tidak akan senang. Orang itu melototi ke arah Epa. Darwin meletakkan kepala Epa ke depan dadanya. Dengan kejam melirik pria itu. Mengangkat tangannya dan menekan lantai terdekat.
Keluar kau. Ketika pintu lift terbuka, pria itu benar-benar dengan patuh keluar. Bagaimana bisa ada orang semacam itu? Jelas bahwa mereka melakukan hal-hal yang sangat pribadi di tempat umum. Dia, Darwin, juga berpikir bahwa pihak lain yang tidak pengertian dan harusnya tidak boleh masuk untuk mengganggu mereka. Begitu pria itu pergi, Darwin ingin melanjutkannya lagi. Dan antusias Eva pun sudah menghilang. Mendorongnya, tidak membiarkannya mendekatinya. Darwin sedikit emosi. Eva, kamu ini sembarangan memikirkan apa? Mana ada hantu? Eva berbisik. Ada, di sampingku ada satu. Darwin melihat sekeliling. Di mana? Eva tersenyum. Hantu cabul. Malam ini hantu cabul akan dengan baik mencabulimu, kata Darwin sambil tersenyum. Akhirnya lift sampai di lantai mereka. Keluar dari lift, Eva menarik Darwin. Darwin, tutup matamu. Untuk apa? Darwin mengira Eva membuat mengisenginya, tetapi dia tetap menutup matanya. Sesekali membiarkannya dia membuilinya, membiarkannya dia senang. Memangnya kenapa? Eva berkata, kamu tutup mata dengan erat sedikit, tidak boleh mengintip. Ketika aku membiarkanmu membuka mata, baru kamu membuka mata. Tenanglah, aku tidak akan mengintip, kata Darwin. Begitu misterius. Apa yang ingin kamu lakukan? Darwin tiba-tiba sedikit berharap. Eva membuka kunci dengan sidik jarinya, membuka lampu di dalam rumah, kemudian kembali untuk memimpin Darwin. Darwin, kamu boleh membuka matamu.